Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Sehat, Bu. Ada yang sakit nggak ini? Tidak. Berarti berangkat semua ya ini? Iya. Nah, sebelum memulai mata pelajaran ini, marilah kita berdoa atas keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ini kan kalian semua sudah kelas 10 kan, bukan lagi SMP, maka harus pintar-pintar untuk beradaptasi menjadi siswa SMA. Kita harus belajar, kemudian tidak banyak bermain ya. Ya. Oke, kemarin kita telah mempelajari tentang ekosistem, komponen ekosistem. Kemudian pada minggu ini kita akan mempelajari tentang rangkaian dari ekosistem juga, yaitu tentang interaksi ekosistem, yaitu jaring-jaring makanan, kemudian rantai makanan dan siklus biogeokimia. Nah, ini bisa kita lihat di sini kita akan mempelajari tentang interaksi antar kelompok ekosistem. Nah, ini kita akan mempelajari tentang jaring-jaring makanan, kemudian rantai makanan dan siklus biogeokimia. Oke, aliran energi dalam ekosistem yaitu perpindahan bentuk energi dari energi yang satu ke energi yang lain, yaitu dimulai dari sinar matahari dulu, kemudian baru ke produsen, konsumen, kemudian sampai ke sakroba dalam tanah. Next, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring pada makanan. Kalian apakah tahu apa yang Anda pikirkan jika mengetahui kata tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Coba siapa yang mau menjawab? Tolong tunjuk atap. Saya, Bu. Ya, apa? Produsen. Kemudian apa lagi? Konsumen. Lalu apa lagi? Sakroba. Ya, lalu apa lagi? Apalagi ada yang mau menjawab? Pengurai. Ya, pengurai. Jadi benar apa yang dikatakan oleh teman-teman sekalian. Next slide, kita beralih ke next slide. Jadi pada rantai makanan ini terbagi menjadi produsen, kemudian konsumen dan dekomposer. Bisa diketahui ya, kalau produsen itu yaitu organisme yang menghasilkan makanan. Nah, ini makanan abiotik, ini anorganik maksudnya diubah menjadi makanan organik dengan bantuan sinar matahari pada tumbuhan, contohnya dengan proses fotosintesis. Kemudian yang kedua ada konsumen. Konsumen ini biasanya memperoleh energinya dalam bentuk makanan organik. Ini biasanya makan dari produsen. Berdasarkan tingkat trofiknya, konsumen dibagi menjadi konsumen primer itu atau herbivora. Apa itu herbivora? Pemakan tumbuhan. Ya, kemudian ada sekunder atau karnivora. Karnivora apa? Makan daging. Oh ya, betul. Kemudian ada konsumen tersier atau karnivora puncak dan omnivora atau pemakan segalanya. Next. Oke, kemudian yang ketiga yaitu ada dekomposer. Dekomposer yaitu memperoleh makanannya dengan menguraikan senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup. Seperti apa contohnya? Mikroba, kemudian ada jamur, kemudian ada apa lagi? Siapa yang mau menjawab? Dekomposer, pengurai jamur. Jadi kalau misalkan tumbuhan sudah mati atau organisme sudah mati, itu akan diuraikan, kemudian akan mengembalikan ke lingkungan abiotik lagi untuk diserap seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, rantai makanan ini perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan itu dengan urutan. Urutan itu disebut dengan trofi. Kita bisa lihat di sini ada apa aja? Rumput, Ya. kemudian ada Tulang. kemudian katak, Ya. kemudian tulang dan Pengurai. pengurai. Nah, ini trofi pertama ini sebagai produsen, kemudian yang kedua ini sebagai konsumen, ini konsumen primer dan ini pengurai. Seperti itu. Nah, ya, di sini sudah paham semua ya tentang produsen, konsumen dan pengurai. Nah, di sini Padi sebagai apa, anak-anak? Produsen.
konsumen 1 pintar sekali. Kemudian yang ketiga ada katak sebagai Konsumen konsumen 2. 2, betul. Kemudian ular sebagai Konsumen 3. konsumen 3, dan ini jamur sebagai Komposer. pengurai atau dekomposer, betul. Kita lihat next selanjutnya, ya betul semua ya. Rumput sebagai produsen, kemudian belalang itu konsumen 1 karena dia herbivora atau memakan rumput-rumputan. Kemudian katak sebagai konsumen 2, yaitu dia memakan dari belalang itu karena dia memakan tumbuhan, karena dia memakan hewan. Kemudian yang ketiga yaitu ada ular sebagai konsumen 3 atau karnivora, dan jamur sebagai dekomposer, menguraikan kemudian dikembalikan lagi ke tumbuhan. Selanjutnya next slide, kita akan mempelajari tentang 3 macam rantai pokok yang menghubungkan antar tingkat trofik, yaitu yang pertama ada rantai pemangsa. Pemangsa itu ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging. Contohnya ada apa aja? Kelinci, ular elang, atau juga bisa belalang, ular, kemudian burung elang juga bisa. Kemudian saprofit yaitu untuk mengurai organisme yang telah mati. Contohnya yaitu kemudian elang mati kemudian diuraikan oleh bakteri. Itu namanya yaitu rantai saprofit. Yang ketiga yaitu rantai parasit, yaitu makanan terjadi karena organisme yang merugikan. Contohnya apa saja yang merugikan? Benalu. Ya, benalu. Kemudian manusia dengan kutu, atau ini disebut juga simbiosis parasitisme. Pintar sekali. Next slide. Nah, ada tipe rantai makanan yaitu rerumputan, kemudian dan rantai makanan sisa atau detritus. Rantai makanan rerumputan yaitu diawali dari tumbuhan rumput-rumput pada trofik awalnya. Kemudian kalau sisa atau detritus itu serpihan daun, kemudian diuraikan oleh cacing tanah. Nah, cacing tanah itu dimakan oleh ayam. Itu yang membedakan antara rantai makanan rerumputan dengan rantai makanan detritus. Oke, kita lanjutkan yaitu jaring-jaring makanan. Perbedaannya yaitu jika pada rantai makanan organisme itu hanya memakan satu jenis organisme saja, sedangkan pada jaring-jaring makanan satu organisme bisa memakan lebih dari satu jenis organisme. Bisa dilihat contohnya di sebelah sini yaitu rumput. Rumput di sini bisa dimakan oleh belalang, kemudian ulat, kemudian tikus juga, pohon juga sama seperti itu ya. Jadi ini namanya adalah jaring-jaring makanan. Begitu juga dengan ulat. Ulat bisa dimakan oleh ayam, bisa dimakan oleh katak seperti itu. Next slide, kita akan berbicara tentang daur biogeokimia. Siapa yang tahu? Saya. Ya, apa itu daur biogeokimia? Siklus senyawa kimia yang dapat berpindah tempat. Siklus senyawa kimia yang dapat berpindah tempat. Betul sekali jawabannya Mbak Indri. Kemudian ada lagi yang mau berpendapat, silahkan. Saya, Bu. Ya, baik Mbak Dwi. Tidak mungkin habis. Ya, tidak mungkin habis. Atau siklus ya. Jika siklus itu berarti selalu berputar atau tidak mungkin habis. Ada benar sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman semuanya. Kita bahas tentang daur biogeokimia, yaitu melibatkan senyawa kimia yang berpindah melalui perantara yaitu organisme. Yang kemudian senyawa ini akan dikembalikan lagi ke lingkungan fisik. Kemudian tidak pernah habis karena bersifat siklus atau saling memutar. Paham semuanya sampai sini? Paham. Paham. Ada yang ngantuk? Tidak, Bu. Yang ngantuk boleh minum air lagi ya. Kemudian next slide yaitu tentang siklus air. Oke, siklus air itu banyak ya, dari darat, lautan ataupun rawa, dari sungai, dari danau mungkin. Kemudian siklus air dibedakan menjadi siklus pendek dan panjang. Nah, siklus pendek dan panjang ada yang tahu perbedaannya? Contohnya pada air hujan saja. Coba siapa yang mengetahui perbedaan tentang siklus air pendek dan siklus air panjang? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Dwi. Siklus air pendek itu berasal dari air laut. Ya, betul, berasal dari air laut. Kemudian, ya betul sekali. Kita bisa melihat apa perbedaan dari siklus
menguap, kemudian menguap. Air di udara dingin mengalami kondensasi di awan, itu biasanya menjadi titik-titik air atau kemudian titik-titik air tersebut akan jatuh dan menyebabkan hujan. Pintar sekali. Kita lihat dulu gambar ini ya. Selanjutnya selain siklus air terdapat siklus karbon. Nah, ini karbon di udara dalam bentuk CO2 itu dilepaskan di dalam air. Nanti selanjutnya kita ada siklus tentang nitrogen atau N2. Ini bebas nitrogen bebas atau N2 pada tumbuhan. Ini dapat menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat atau NO3. Selanjutnya fosfor digunakan sebagai zat hara primer dalam sintetis protein dalam tumbuhan. Kemudian selain siklus fosfor, selanjutnya ada siklus belerang atau sulfur. Nah, sulfur ini berbentuknya senyawa anorganik. Kemudian berdasarkan siklus air, nitrogen, karbon, sulfur, dan fosfor, kalian sudah membentuk kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Di sini kelompok 5, 6, 7, 8. Kalian berdiskusi tentang pembagian ini. Kelompok 1, 8 siklus nitrogen. Kalian bisa menjelaskan dan memaparkan siklus nitrogen lebih bagus jika kalian membuat daur nitrogen seperti membuat gambar. Begitu ya? Apakah jelas tugasnya kali ini? Jelas. Jelas, silakan untuk dikerjakan ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, nanti tolong dikumpulkan ya di meja ibu. Kemudian kita akan ada penilaian harian. Ini bentuknya yaitu dengan menggunakan quizzes. Nanti Oke, silahkan untuk dikerjakan ya teman-teman. Ya Bu. Ini nanti kalian masukkan kodenya yang sudah Ibu kirimkan ya. Nanti penamaannya absen kemudian nama. sekian mata pelajaran tentang ekosistem dan biogeokimia hari ini. Apakah semuanya sudah paham? Paham ya. Semoga dengan kita mempelajari tentang ekosistem dan biogeokimia tadi, kita bisa memanfaatkan materinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Setuju? Setuju. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang Bu.